Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan. Berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi menjelaskan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebagai contoh, ini adalah hewan, ada tumbuhan, ada bahan-bahan alam. Ini merupakan contoh dari sumber daya alam. Ada tiga ini ya, tiga kategori. Yang pertama adalah hewan. Hewan merupakan contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita, dan ini bisa diperbarui anak-anak karena bisa diperkembangbiakkan jadi tambah banyak seperti itu ya, sehingga tidak habis. Begitu juga dengan tumbuhan. Ini tumbuhan juga banyak di sekitar kita, dan ini termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nanti akan kita lihat apa itu sumber daya alam yang diperbarui seperti itu. Dan yang ketiga adalah kekayaan alam lainnya ya, ada macam-macam di sini, nanti akan kita lihat secara lebih detail lagi seperti itu anak-anak. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan apa pula sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Jadi tidak bisa habis ya. Kemudian apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa habis jika digunakan terus-menerus anak-anak. Sehingga pemanfaatannya dilakukan melalui kegiatan penambangan. Jadi harus menggali ya, harus menggali dari dalam bumi seperti itu untuk mengambil sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti minyak bumi dan sebagainya. Ini jadi harus menambang ke daerah-daerah baik perbukitan, bahkan ada juga yang di tengah laut itu ya, lepas pantai itu juga dilakukan penambangan untuk mengambil sumber daya alam seperti itu. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah air anak-anak. Air merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi kita melihat ada siklus air ya. Jadi ketika musim kemarau, adanya panas matahari, itu air akan menguap. Kemudian ketika musim penghujan, maka air akan kembali ke bumi, meresap ke dalam tanah, diambil melalui sumur-sumur di rumah-rumah, atau juga mengalir ke laut, nanti akan menguap, dan begitu seterusnya, sehingga air ini tidak akan habis seperti itu anak-anak. Yang kedua juga tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga adalah udara atau angin. Udara itu bisa diperbarui, terutama oksigen ya, oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk proses bernafas itu bisa diperbarui anak-anak. Siapa di sini yang memperbaharui? Di sini yang berperan dalam memperbarui udara adalah tumbuhan. Karena tumbuhan berfotosintesis dengan mengambil karbon dioksida. Padahal karbon dioksida itu yang kita keluarkan ya pada saat kita bernafas, tetapi dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah,
Kebalikannya, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga udara dalam hal ini oksigen itu tidak akan habis. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang keempat adalah hewan. Hewan juga contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, karena bisa diternak, dikembangbiakkan seperti itu. Yang kelima adalah tumbuhan ya, banyak sekali tumbuhan di sekitar kita, baik di ladang, baik di kebun, itu dalam rangka untuk menghasilkan buah, menghasilkan daun yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Kemudian contoh yang keenam adalah cahaya matahari anak-anak. Cahaya matahari ini dapat diperbarui atau tidak akan habis, karena memang cahaya matahari berasal dari matahari, dan matahari sendiri merupakan sumber energi terbesar dan abadi seperti itu. Jadi kita bisa menikmati sinar matahari itu secara gratis setiap hari seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan pemanfaatan dari sumber daya alam yang ditambang seperti itu ya, yang ditambang dari perut bumi, dan ini tidak bisa diperbaharui. Nah, banyak digunakan minyak bumi ini untuk sebagai BBM atau bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya. Nah, bagian dari minyak bumi itu ada bensin, minyak tanah, aftur, lilin, ini termasuk hasil dari minyak bumi. Kemudian yang kedua adalah batu bara. Nah, batu bara ini banyak dimanfaatkan untuk saat ini adalah untuk bahan bakar lokomotif atau kereta ya, kereta uap seperti itu. Juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ini adalah batu bara. Yang ketiga adalah biji besi anak-anak. Biji besi pemanfaatannya adalah sebagai bahan pembuatan peralatan rumah tangga ya, yang terbuat dari besi itu berasal dari biji besi yang ditambang juga. Pemanfaatannya banyak sekali, baik untuk peralatan rumah tangga, untuk peralatan bangunan seperti itu. Itu banyak sekali pemanfaatan dari hasil pengolahan biji besi. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berikutnya adalah marmer. Tahu ya, marmer ini biasanya dipakai untuk bahan bangunan, baik untuk lantai, untuk dinding seperti itu ya. Pemanfaatan marmer adalah sebagai bahan bangunan untuk lantai dan dinding. Ini juga berasal dari alam. Kemudian yang berikutnya adalah belerang. Belerang ini banyak dimanfaatkan untuk obat-obatan, juga sebagai bahan korek api ya, bahan korek api. Jadi korek kayu itu bagian yang bisa mudah menyala ini adalah menggunakan dari belerang seperti itu. Contoh berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah nikel. Pemanfaatannya sebagai bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Nah, demikian anak-anak materi kita pagi hari ini tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dari ini semoga anak-anak bisa semakin bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, baik sumber daya alam yang bisa diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Demikian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.